Hai teman-teman semua, Shalom. Hari ini saya Putra dipercaya buat sharing di Go Student Online Sharing. Setiap hari Sabtu jam 3 sore, teman-teman bisa nonton di channel YouTube-nya Go Bogor Online Service dan juga di Instagram-nya Go Student, yaitu @go_students. Oke, teman-teman, hari ini saya mau sharing untuk teman-teman semua. Topiknya adalah dibentuk oleh Allah. Nah, ini ayatnya ada di Ayub 5 ayat 17-18. Saya bacain buat teman-teman semua ya. Sungguhnya berbahagialah mereka yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Nah, saya rasa kita semua udah tahu ya, kalau kitab Ayub ini nyeritain apa aja. Bagaimana Ayub diproses oleh Tuhan, kehidupannya sampai benar-benar dia murni di hadapan Tuhan, dan akhirnya di ending kehidupannya Ayub, ya Tuhan mengembalikan, memberikan berkat-berkatnya berkali-kali lipat lebih dari yang semula Ayub punya gitu. Nah, tapi di sini saya nggak bagi, maksudnya sih saya tidak mau sharing soal berkatnya, tapi bagaimana sikap kita, respon kita ketika kita dibentuk oleh Tuhan gitu. Kenapa sih kita perlu dibentuk, teman-teman? Karena untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan mau kita memiliki hati yang murni, teman-teman. Gimana caranya kita punya hati yang murni? Gimana caranya kita bisa membuktikan hati kita murni ketika kita tanpa melewati berbagai macam masalah? Nah, itu makanya di situ Tuhan sangat ingin membentuk karakter kita, hati kita gitu, untuk semakin serupa seperti dia gitu. Kalau misalkan kita tidak pernah dibentuk, dalam tanda kutip, tidak pernah kita namanya menghadapi satu masalah, satu kondisi yang kita harus, satu kondisi yang kita harus belajar berespon benar gitu. Gimana caranya kita mau menunjukkan bahwa hati kita murni gitu di hadapan Tuhan? Karena di hadapan Tuhan kita itu kan seperti orang yang telanjang ya, telanjang dalam tanda kutip. Jadi kita tidak bisa cuma lip service aja, kita cuma bisa ngomong, iya saya percaya dengan Tuhan Yesus, saya beriman dengan Tuhan Yesus. Kita ngomong beriman, sedangkan iman kita sendiri tidak pernah diuji gitu. Nah, hari ini itu yang mau saya sedikit sharingin ke teman-teman semua. Nah, ada 3 poin yang saya rangkum, saya rekap dari ayat yang saya renungkan ini. Pertama, jangan suka nyalahin Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini teman-teman satu sifat, satu karakter yang buruk ketika kita ada dalam satu masalah, ada dalam satu kondisi yang tidak enak, kita dengan mudahnya kita nyalain Tuhan. Ini Tuhan gak sayang nih sama gua. Begini, pemimpin, let's say pemimpin kita di gereja, pemimpin gua di gereja nih gak care sama gua. Teman-teman gua begini, begono, semua disalahin. Nah, teman-teman, daripada kita nyalahin Tuhan, nyalahin teman-teman, lingkungan, maksudnya nyalahin orang-orang sekitar kita, atau mungkin kita nyalahin diri kita sendiri, lebih baik kita belajar untuk diam dan tenang, teman-teman. Itu pertama ya. Jadi jangan suka nyalahin apapun. Kalau dalam satu kondisi kita lagi ada dalam satu masalah, berhenti untuk menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Begitu sama juga dengan diri kita gitu. Buat apa kita nyalahin diri kita sendiri? Jadi lebih baik kita belajar diam dan tenang dan berdoa, teman-teman. Itu simple ya, poin 1. Poin 2, iman itu bertumbuh ketika ada dalam ketika kehidupan kita dalam prosesnya Tuhan. Nah, jadi mungkin tadi saya udah singgung di awal-awal. Jadi gimana caranya kita bisa bilang, kita dengan mudahnya kita bilang, ya saya beriman dengan Tuhan Yesus, tapi sebenarnya kita nggak mau diproses oleh Tuhan gitu. Dalam artinya istilahnya kita ketika ada satu masalah, satu problem yang mengharuskan istilahnya kita tuh bener-bener dalam satu masalah nih yang, wah ini sih gue udah nggak bisa nih nyelesain lagi, ini cuma bisa pakai kuasa Tuhan doang. Nah, untuk saya pribadi, atau mungkin teman-teman semua pernah mengalami masalah-masalah kayak gitu, dan saya berdoa untuk teman-teman semua gitu, jangan sampai kita ngerasa ketika kita ada dalam satu problem, masalah yang kita benar-benar nggak bisa selesaikan berdasarkan pikiran kita ya, kita, wah ini masalah nggak bisa diselesaikan nih, saya udah nggak bisa beresin masalah ini nih.
Dan kita lupa gitu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi teman-teman, ini untuk saya pribadi kembali diingatkan gitu bahwa selama ini beriman ya, iya berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi ketika ada satu masalah yang kita nggak bisa selesain, kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan gitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa gitu. Nah itu berarti selama ini saya ngomong iya beriman, mana imannya gitu. Katanya beriman, tapi lupa sama kalau kita tuh punya Tuhan Yesus gitu. Nah ini makanya teman-teman, poin 2 ini selalu ingat bahwa iman kita akan bertumbuh ketika kita memang dalam proses kehidupan teman-teman yang dibentuk oleh Tuhan gitu. Jadi ketika kita lagi dalam satu masalah, let's say di keluarga, di kuliahnya teman-teman, di keluarganya teman-teman, atau ya masalah banyak macam ya, itu teman-teman selalu ingat bahwa proses kehidupan yang teman-teman alami saat ini itu membentuk iman teman-teman agar menjadi lebih dewasa lagi, lebih bertumbuh lagi gitu. Jadi jangan istilahnya apa ya, jangan kitanya ya ini masalah ya udah gitu, nggak ada tujuannya gitu, nggak ada istilahnya, nggak ada apa namanya, ya udah masalah begini-gini aja gitu, nggak ngebentuk gua apa-apa. Jangan salah teman-teman ya, Tuhan itu memproses kehidupan kita nggak pernah salah teman-teman. Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan gitu, dan dia mau kita dibentuk serupa seperti dia gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau Tuhan lagi iseng-iseng atau bercandain kita gitu ya. Oke, poin yang ketiga, lembutkan hati kita untuk selalu mau dibentuk, atau bisa disebut biasanya kita bilang rendah hati. Nah ini teman-teman, kita juga harus belajar untuk rendah hati ketika kita diproses oleh Tuhan. Berarti ketika kita diproses oleh Tuhan, ketika kita dalam satu masalah, kita harus belajar untuk rendah hati, dalam arti oke, ini saatnya, waktunya kita datang ke hadapan Tuhan gitu. Karena mungkin seringkali teman-teman, untuk saya pribadi juga sama, ketika kita dalam satu masalah, pasti seringkali tuh pertama-tama kita lebih mengandalkan diri kita daripada Tuhan. Nah itu justru itu yang salah gitu. Makanya Tuhan seringkali ketika kita dalam satu masalah, Tuhan mau ngajarin kita untuk selalu rendah hati. Nah oke, teman-teman, itu aja 3 poin yang saya mau sharingin. Semoga bisa memberkati teman-teman. Tapi sebelumnya saya review dulu ya, sebelum mudahan biar teman-teman inget. Jadi 3 poin tadi ada pertama, jangan suka nyalain Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Kedua, iman itu bertumbuh dalam satu proses kehidupan. Jadi teman-teman jangan mentalnya jangan rapuh dulu ya ketika dalam satu proses, dalam satu masalah, karena iman kita sedang dibangun berarti. Yang ketiga, lembutkan hati kita atau rendah hati. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sharingin bisa memberkati teman-teman semua. Terus semangat, terus beriman pada Tuhan Yesus. Masalah apapun yang saat ini teman-teman hadapi, jangan patah semangat, karena masalah yang kita hadapi membuat kita lebih dewasa lagi, membuat kita semakin serupa seperti Tuhan Yesus, dan kita bisa jadi berkat juga untuk orang-orang di luar sana, seperti apa yang Tuhan Yesus mau untuk hidup kita. Oke, itu aja teman-teman. Semoga memberkati. God bless you. Bye-bye.